Shalom saudara. Shalom. Senang dapat berjumpa kembali di akhir tahun ini. Besok kita sudah di penghujung tahun. Saudara, apa kabarnya saudara? Haleluya, luar biasa. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sabda Elohim. Untuk anak-anak, tolong jangan berisik ya, diam. Kita mendengarkannya dengan serius. Saudara, dimana tadi saya sudah katakan kalau hari ini di penghujung tahun 2023, besok kita sudah mengakhiri tahun. Betapa cepat ya waktu berjalan, hari, minggu, bulan, dan tahun cepat banget berlalu. Tahu-tahu kita sudah berada di penghujung tahun, tinggal besok saudara. Saudara, setiap kali tahun berganti, itu menjadi momen bagi kita semua untuk terus kita mengingat betapa kasih Bapak Yahweh di dalam kehidupan kita. Dan khusus di penghujung tahun ini, kita bersyukur atas kasih daripada Bapak Yahweh, berkat penyertaan Tuhan sepanjang waktu sampai tanggal 30 Desember ini saudara. Walaupun seringkali keadaan kita itu tidak selalu baik karena dengan permasalahan hidup kita, tapi kita tidak pernah terpisah dari kasih Elohim saudara. Nah, apakah sepanjang tahun ini saudara sudah ada gebrakan-gebrakan iman saudara untuk Bapak Yahweh? Atau malah saudara kecewa karena permasalahan kehidupan saudara belum tercapai, belum ada jawaban daripada Bapak Yahweh, sehingga saudara teriak sama Tuhan, Tuhan, apa salah saya sehingga saya hidupnya begini-begini aja, dari Januari sampai Desember enggak ada penyertaan-Mu. Sering kan kita seperti itu saudara. Nah, besok kita mengakhiri tahun 2023, kemudian kita akan memasuki tahun yang baru 2024. Ayo saudara, mulai fokus sungguh-sungguh iman kita kepada Bapak Yahweh, sehingga impian-impian saudara terwujud di tahun yang baru saudara. Nah, untuk itu pada siang hari ini, yuk kita akan belajar kebenaran firman dengan serius. Kalau saudara enggak mendengarkan dengan baik khotbah pada siang hari ini, saudara enggak akan mendapatkan apa-apa. Khotbah saya pada siang hari ini akan saya beri judul Blessing yang tertutup. Blessing yang tertutup. Bagaimana sih kok kita tidak bisa melihat sebuah terobosan atau mujizat? Kan firman Tuhan katakan ada iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tetapi kenapa kita tidak melihat pertolongan atau mujizat-mujizat Tuhan dari Januari sampai Desember ini? Orang kadang-kadang meletup begini sama saya, kalau lihat Priscilla kok enak melulu ya, gitu. Yang dilihat itu enaknya doang saudara. Biasa kan kita melihat rumput tetangga lebih hijau. Saudara kan nggak tahu kalau saya sering menangis, ya kan? Yang dilihat Priscilla hidupnya enak. Saudara, ada satu sikap kita itu tanpa kita sadari seringkali kita lakukan yang menjadi penghalang saudara. Penghalang apa saja saudara? Coba yuk kita buka Perjanjian Lama dalam kitab Yeremia. Kita akan mempelajari kitab Yeremia. Saya harap saudara setelah saudara memahami ini, saudara akan betul-betul praktek dan melihat pertolongan-pertolongan Bapak Yahweh itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Kalau kita lihat orang sukses, misalnya orang tersebut kalau buka usaha perlu sukses. Nah, seringkali kita reaksinya kita adalah enak ya orang tersebut, orderannya banyak, duitnya banyak, kok enak ya orang itu. Yang kita lakukan cuma berkata, kok enak ya. Harusnya jika kita melihat orang sukses, kita cari tahu apa sih yang dia lakukan, kok bisa seperti itu, gitu loh. Nah, kita kan enggak, kebanyakan langsung niru. Oh, orang itu buka restoran nih, yuk kita tiru buka restoran. Jadi hanya apa saudara? Kopi paste.
Nah, sebenarnya yang penting bukan produknya, saudara. Bukan kesuksesannya yang harus kita iriin, saudara. Tapi yang perlu kita pelajari, gimana jejak-jejak orang tersebut. Apa yang dia lakukan sehingga dia bisa berhasil seperti itu, saudara. Jadi jejak-jejaknya, saudara. Nah, di kitab suci ada banyak jejak-jejak yang Bapak Yahweh tunjukkan. Sebetulnya bisa kita tiru. Kita bisa copy paste, saudara. Dan saya percaya kalau jejak ini kita ikuti, kita bisa melihat hasil yang luar biasa di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, salah satu jejak yang akan kita pelajari pada siang hari ini, Yeremia 27. Kita akan membaca ayat yang cukup banyak, jadi saudara harus simak dengan baik, sehingga saudara dapat menangkap apa yang Bapak Yahweh katakan kepada kita di akhir tahun ini untuk kita masuk di tahun yang baru. Saudara nyimak dengan baik, saudara akan melihat apa yang sebetulnya terjadi. Yuk kita buka Yeremia 27 ayat 1 sampai 3. Saudara dengarkan ya, adik-adik diam ya. Pada awal pemerintahan Yoyakim anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman Yahweh kepada Yeremia yang mengatakan, beginilah Yahweh berfirman kepadaku, buatlah tali dan kuk untuk dirimu sendiri dan pasanglah pada tengkukmu, dan kirimkanlah pesan kepada Raja Edom dan kepada Amon dan kepada Raja Tirus dan kepada Raja Sidon melalui tangan para utusan yang telah datang ke Yerusalem kepada Sedekia Raja Yehuda. Sampai sini dulu, saudara. Jika saudara menyimak pembacaan ayat-ayat tadi, Yeremia itu disuruh bernubuat. Nah, jika saudara perhatiin nabi-nabi dalam perjanjian lama, itu stylenya itu dalam bernubuat itu stylenya itu berbeda-beda. Nah, Yeremia ini adalah nabi yang stylenya itu disuruh Bapak Yahweh pakai alat-alat peraga untuk bernubuat, saudara. Kemudian dia bilang apa, saudara, di ayat 4-nya? Dan engkau memerintahkan mereka kepada tuan-tuan mereka dengan berkata, beginilah Yahweh Sephot Elohim Yisrael berfirman. Saudara coba perhatiin apa nubuatannya dari Yeremia. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, aku telah membuat bumi, manusia dan binatang-binatang yang ada di atas muka bumi dengan kuasaku yang besar dan dengan lenganku yang teracung. Aku telah memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Ayat yang ke-6. Dan sekarang aku telah menyerahkan seluruh negeri ini ke tangan Nebukadnezar, Raja Babylon hambaku. Dan aku juga telah memberikan kepada binatang di padang untuk melayaninya. Saudara, saya mau cerita dikit tentang latar belakang Yeremia 27 ini. Nanti kita akan baca sampai Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya yakin Yeremia 29 ayat yang ke-11 adalah ayat yang paling kita hafal. Coba kita buka dulu, biarin saudara lebih paham lagi. Yeremia 29 ayat yang ke-11, di situ dikatakan apa? Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Saya tanya, siapa yang pernah pakai ayat ini? Yeremia 29 ayat yang ke-11, baik untuk diri sendiri atau untuk menguatkan orang lain. Kalau saudara mengucapkan ayat ini untuk orang lain, misalnya dalam situasi apa saudara ngomong ayat ini? Saya yakin 100% pasti dalam situasi yang begini. Misalnya saudara lamar kerjaan ditolak, mungkin saudara datang kepada Pak Gembala Apollo, aduh Pak Gembala, lamaran kerjaku ditolak nih. Kemudian Pak Apollo menghibur, jangan takut, Bapak Yahweh tahu rancangan yang terbaik. Gitu kan? Tidak salah saudara, gak salah Pak Apollo ngomong demikian.
Tetapi ayat ini jauh lebih dalam daripada yang kita pakai. Nah, saya akan beritahu dulu latar belakangnya, saudara. Ketika saya membuat khotbah ini, membaca Yeremia 27, orang kan selalu bilang gini, begini loh, nubuatan itu kan sifatnya membangun, menghibur ya, membangun, menghibur, setuju ya? Nubuatan yang memberikan damai sejahtera, itu yang selalu kita utarakan ke orang yang meminta pertolongan doa. Tapi kalau saudara membaca nubuatan Yeremia dari pasal 27 sampai pasal 29, nubuatannya itu tidak sejahtera sama sekali, saudara. Kalau saudara membaca nubuatannya, sama sekali tidak ada unsur membangunnya. Pokoknya nubuatan Nabi Yeremia itu enggak enak, enggak sejahtera. Nah, kita lihat dulu dalam cerita Yeremia 27 sampai pasal 29 ini. Latar belakangnya seperti ini, saudara. Orang Israel kan diangkut ke Babel, ya kan? Orang Israel diangkut ke Babel, dijajah sama bangsa Babel. Yang rajanya siapa? Nebukadnezar. Ternyata pada waktu orang-orang Israel itu diangkut, yang diangkut menurut Yeremia 27 bukan cuma orang-orang Israel aja, saudara, tapi banyak bangsa-bangsa lain juga yang ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar ini itu raja yang hebat, yang bisa menaklukkan banyak bangsa. Kemudian yang diangkut ke Babel, siapa aja sih? Yang diangkut ke Babel itu orang-orang yang spesial loh, saudara. Bukan orang-orang yang sembarangan. Para imam, nabi, pejabat, orang-orang pintar. Jadi bukan orang sembarangan, saudara. Disitulah saudara dapat menemukan cerita-cerita di kitab Daniel. Ada cerita Daniel di mana? Di gua singa. Ada Sadrak, Mesak, Abednego yang dibakar. Yang ditinggalkan di Yerusalem siapa aja, saudara? Siapa aja yang ditinggalkan di Yerusalem yang gak diangkut ke Babel? Orang-orang yang sederhana, orang-orang biasa aja. Misalnya apa? Para petani yang tidak begitu potensi, saudara. Yang ditinggal itu termasuk Yeremia ini, saudara. Yeremia ini tertinggal, saudara, nggak diangkut ke Babel. Jadi Nabi Yeremia tinggal di Yerusalem, orang-orang pinter diangkut ke Babel. Kenapa Yeremia ditinggal? Ada yang tahu? Kenapa Yeremia ditinggal? Ada yang tahu nggak? Karena Yeremia ini adalah seorang petani, saudara. Biar Yeremia itu mengolah tanahnya di sawah, kemudian hasilnya diambil oleh bangsa jajahan, saudara. Nah, itu ceritanya, saudara. Kemudian suatu ketika Yeremia itu menulis sepucuk surat di Yerusalem, ditujukan kepada saudara-saudaranya di Babel. Inilah latar belakang kisah Nabi Yeremia pasal 27, saudara. Mereka di Babel dipaksa untuk menyembah sesembahan orang Babel. Tapi kitab suci menceritakan yang keren-kerennya aja, saudara. Daniel di gua singa selamat, ya kan? Sadrak, Mesak, dan Abednego selamat dari perapian. Berarti ada juga dong yang terancam dengan ancaman yang sama, betul nggak? Iya, saudara. Tapi kitab suci tidak menceritakan. Atau mungkin orang-orang lain itu tidak masuk ke gua singa, tidak dibakar karena mereka mungkin berubah imannya, saudara. Daripada gue dianiaya, lebih baik gue meninggalkan iman gue. Lalu mereka ikut Dewa Babel. Jadi kondisi di negeri buangan itu sangat sulit, sangat nggak enak, sangat tertekan, saudara. Ada tidak di antara saudara sampai hari ini, tanggal 30 Desember ini, ada di dalam situasi yang nggak enak? Mungkin pekerjaan yang dari tahun kemarin nggak dapet, pekerjaan yang memberatkan, rekan-rekan pelayanan yang saling sikut,
yang saling jahat, rumah tangga berantakan, dan lain sebagainya. Saudara, di dalam kitab Yeremia, saudara bayangkan orang-orang ini ada dalam kondisi yang gak enak loh saudara. Mungkin saudara juga ada dalam kondisi yang gak enak. Mari kita lihat bagaimana reaksi yang diajarkan oleh Nabi Yeremia, dan tanpa sadar reaksi ini seringkali kita lakukan, sehingga blessing daripada Bapak Yahweh itu tertutup gitu. Jangan sampai dari Januari sampai tanggal 30 Desember ini blessing Bapak Yahweh tertutup bagi kita semua saudara. Kalau masih ada yang tertutup, jangan sampai blessing yang tertutup itu dibawa ke tahun yang baru saudara. Dan yang mengejutkan ketika kita baca Yeremia 27, kenapa saudara? Coba kita lanjutkan ayat yang ke-8. Dan itu akan terjadi bangsa dan kerajaan yang tidak mau melayani dia, Nebukadnezar raja Babylon, dan yang tidak mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk raja Babylon. Aku akan menghukum bangsa itu dengan pedang dan dengan kelaparan, serta dengan wabah penyakit, sampai aku menghancurkan mereka dengan tangannya. Yahweh berfirman. Kemudian ayat yang ke-9, dan mengenai kamu, janganlah mendengarkan nabi-nabimu, atau para peramalmu, atau juru mimpimu, atau para juru tenungmu, maupun tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu dengan mengatakan, kamu tidak melayani Raja Babylon. Ayat yang ke-10, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu untuk menjauhkan kamu dari tanahmu, agar aku menghalau kamu keluar dan kamu akan binasa. Saudara tahu nubuatannya singkatnya itu bagaimana saudara? Yang Yeremia maksudkan saudara, rendahkanlah dirimu, taklukkanlah dirimu di bawah Raja Babel. Tidak ada loh nubuatan yang kayak Nabi Yeremia ini saudara. Hanya Nabi Yeremia aja yang nubuatannya seperti ini saudara. Misal, kalau kita mau bikin gereja, kemudian ditentang melulu sama orang, kemudian pendeta berkata, jangan takut, kuatkan hatimu, Tuhan akan menyingkirkan musuh-musuhmu. Bagus nggak nubuatan seperti itu? Bagus kan? Sering kan kita dengar kesaksian-kesaksian seperti itu. Kita senang dengan kesaksian-kesaksian yang mengenakan telinga saudara. Tapi Yeremia ini berbeda saudara. Dia bilang apa? Taklukkanlah dirimu di bawah kekuatan Raja Nebukadnezar. Yang ngeri lagi saudara, Tuhan bilang apa? Nebukadnezar itu wakilku. Waduh, Nebukadnezar itu wakilku, kata Tuhan. Jadi belum tentu loh saudara, orang yang jahat-jahat itu bukan wakilnya Bapak Yahweh loh. Saudara pikir yang jahat-jahat itu wakilnya setan? Belum tentu saudara. Yang mendukung itu wakilnya Tuhan, yang menghambat itu setan. Belum tentu saudara. Coba kita lihat Yeremia 28 saudara. Ini cerita yang cukup menarik, nanti saudara baca lagi di rumah. Dalam Yeremia 28, kita nggak akan baca ayat-ayatnya karena memang panjang. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Muncul nabi-nabi palsu. Mereka berbuat gini saudara. Jangan takut saudara-saudara, nggak akan lama kok kita di negeri Babel. Paling hanya 2 tahun aja misalnya. Habis itu kalian akan dibebaskan dan kembali ke Yerusalem. Saudara bayangkan, orang-orang yang di Babel dinubuatkan jangan takut. Mungkin ada yang berpikir, aduh 2 tahun itu kan lama loh. Jika tiap hari ditekan seperti ini, disuruh kerja paksa, gua nggak kuat lagi. Mungkin juga ada sebagian yang berkata, udah tenang, sabar, 2 tahun itu cepat. Kemudian tiba-tiba muncul surat Yeremia 29 saudara. Waktu surat Yeremia ini dikirim, orang-orang di Babel, mereka berkata apa? Puji Bapak Yahweh, siapa tahu tidak 2 tahun, tetapi 2 bulan. Gitu loh, teriakan orang-orang yang di pembuangan. Tapi coba kita lihat isi surat daripada Yeremia. Yeremia 29 ayat yang keempat. Di situ dikatakan apa?
Beginilah Yahweh Sephot Elohim Israel berfirman kepada semua orang buangan yang telah aku jadikan tawanan dari Yerusalem ke Babylon. Ayat yang kelima ini isinya. Ayat kelima ini isi suratnya, saudara. Dikatakan apa? Dirikanlah rumah-rumah dan diamilah. Kok Yeremia suruh dirikan rumah? Kemarin Nabi yang ono bilang nubuatannya hanya 2 tahun. Kenapa Yeremia nubuatannya itu menyuruh orang Israel itu mendirikan rumah? Terus disuruh apa lagi, saudara? Dan tanamilah kebun-kebun dan makanlah buahnya. Coba saudara bayangkan dalam dunia profetik, kalau jemaat datang minta didoakan, aduh Pak Gem Avolo, aku baru putus pacar nih, bantu doa dong. Terus Pak Avolo katakan, jangan takut anakku, kuatkan hatimu, kamu masih akan jomblo lama. Gitu, kamu akan jomblo lama. Jika seperti itu, saudara pasti akan berkata apa, saudara? Kalau mendengar Pak Avolo berkata seperti, kamu nggak akan nikah, kamu akan menjomblo terus. Waduh, Pak Avolo sesat, ya pasti kan gitu. Pak Avolo sesat. Tapi jika saudara datang minta didoakan, doakan saya, mertua aku bawel nih, galak. Kemudian hamba Tuhan berkata, jangan takut, Tuhan akan membungkam mulut mertuamu agar mertuamu menjadi lembut. Saudara akan jawab apa? Yes, 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 haleluya. Tapi coba kalau Yeremia ngomong apa? Dirikan rumah, bikin kebun. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan apa, saudara? Ambillah istri dan lahirkanlah anak-anak lelaki serta anak-anak perempuan. Ambillah istri-istri bagi anak-anak lelakimu dan berikanlah suami-suami bagi anak-anak perempuanmu, supaya mereka dapat melahirkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan dan bertambah banyaklah di sana, dan janganlah menjadi sedikit. Bayangin saudara, di negeri jajahan disuruh beranak cucu. Tuhan katanya cuma 2 tahun, kalau beranak cucu mana mungkin bisa lepas dari jajahan itu, bisa bebas. Isi suratnya tambah lama tambah tidak mengenakan, saudara. Coba ayat yang ke-7. Dan usahakanlah damai sejahtera kota, dan aku telah membawa kamu ke sana ke dalam pembuangan, dan berdoalah kepada Yahweh demi dia, karena damai sejahteranya adalah damai sejahtera bagimu. Yeremia bilang gini, pesan Tuhan, saudara. Misal saudara punya mertua yang menyebalkan atau menyakitkan, Tuhan berbicara, doakan supaya mertuamu itu sejahtera, agar mertuamu itu diberkati. Terus saudara teriak, aku gak mau Tuhan, biar mertua saya itu cepat mati. Tapi Tuhan apa? Bilang apa? Doakan mertuamu agar mertuamu itu damai sejahtera. Kemudian jika saudara dapat kerja di tempat bosnya yang galak, Tuhan suruh doakan pekerjaanmu yang gak enak itu. Saudara kan pasti berharap didoakannya begini, jangan khawatir, nanti Tuhan akan memberikan pekerjaan yang baru. Itu kan rata-rata yang sering kita dengar dari kalau kita minta pendapat orang lain. Tapi nubuatan Yeremia, doakan kesejahteraan, layani, berproduksilah, itu yang didoakan Yeremia, saudara. Kemudian ayat 8 dan 9 dikatakan apa? Lagi-lagi Tuhan mengingatkan sama, saudara. Ayat 8, sebab beginilah Yahweh Sephot Elohimu Israel berfirman, janganlah biarkan nabi-nabimu dan para juru ramal yang ada di tengah-tengahmu menipu engkau. Janganlah perhatikan mimpi-mimpimu yang telah kamu mimpikan. Ayat yang ke-9, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dalam namaku, aku tidak mengutus mereka, demikian firman Yahweh. Beginilah Yahweh berfirman, ketika telah genap 70 tahun bagi Babylon sesuai dengan firmanku, aku akan melawat kamu dan meneguhkan perkataanku yang baik kepadamu untuk membawa kamu kembali ke tempat ini. Saudara, akhirnya Yeremia ini terus terang, saudara. Bukan 2 tahun, tapi berapa, saudara? 70 tahun.
Coba saudara bayangkan, jika ada orang ingin punya anak, pasti harapannya jangan takut, Tuhan akan membuka rahimmu, engkau akan hamil. Lalu saudara datang sama saya misalnya, saya katakan jangan takut, terimalah, sebab sampai 70 tahun engkau tidak akan hamil. Jadi syukurilah kalau engkau tidak akan hamil selama 70 tahun. Coba gimana saudara? Apa yang saudara katakan? Aduh, sesat. Nggak suka dengan nubuatan seperti itu. Tapi ini faktanya saudara. Yeremia bilang apa? Sampai 70 tahun. Artinya apa saudara? Ini yang Yeremia ajarkan kepada kita di akhir tahun ini saudara. Ketika saudara dalam keadaan nggak baik, nggak enak kondisi rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, orang-orang di sekeliling saudara mungkin menyakitkan, Tuhan ajarkan begini saudara, belajarlah tetap melakukan yang terbaik di sikon yang tidak baik saudara. Maka setelah saudara hal itu saudara terapkan di dalam kehidupan saudara, maka ayat yang ke-11 ini muncul saudara. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Itu loh saudara. Kalau saudara tetap taat dan setia kepada Bapak Yahweh, maka Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini melingkupi kehidupan kita saudara. Jadi background dari ayat 11 ini bukan menghibur diri saudara, seakan ada pintu yang tertutup kita menghibur diri. Enggak saudara. Tuhan mengajari kita di tengah keadaan kita yang tidak mengenakan, suka atau tidak suka, kita disuruh melakukan yang terbaik. Berdoa, berproduksi, bekerja dengan baik, melayani yang terbaik. Itu kata Yeremia. Maka kemudian muncul lagi ayat yang ke-12 saudara. Dikatakan apa? Maka kamu akan memanggilku dan kamu akan datang dan berdoa kepadaku dan aku akan mendengarkan kamu. Wow, keren banget saudara. Saya membuat khotbah ini, saya terberkati terlebih dahulu saudara. Jadi ngerti nggak kenapa doa saudara nggak dijawab? Kenapa sampai doa-doa kita dari Januari sampai 30 Desember ini nggak dijawab? Kenapa saudara? Saudara gerutu terus, gerutu ngomel melulu, berotak dengan keadaan saudara. Tapi Yeremia mengajarkan satu sikap, hadapi dulu, rangkul dulu penderitaan itu dengan bersyukur dan ikhlas saudara. Saudara, seperti yang sering saya katakan di mimbar ini, saya itu nabung per hari 20.000. Jangan lihat kecilnya 20.000. Satu hari 20.000, sebulan berapa? 600.000. Setahun berapa? 2 tahun berapa? 10 tahun berapa? Itu terjegal oleh karena COVID, sehingga banknya itu diblokir oleh pemerintah. Kalau saya mau stres, kalau saya mau marah bisa saudara, tapi saya udah ikhlas. Saya udah ikhlaskan dan saya nggak pernah pikirkan, karena kalau dipikirkan stres, uang juga nggak balik, sukacita, uang juga nggak balik. Pilih mana? Stres atau sukacita? Pilih sukacita saudara. Saya terberkati dengan khotbahnya Israel yang kemarin. Jangan takut kehilangan, karena kalau takut kehilangan itu akan hilang, gitu loh. Saya nggak takut kehilangan, walaupun duit saya hilang ya udah. Kalau memang itu berkat bisa balik ke saya, itu udah puji Tuhan saudara. Nah setelah saudara bersyukur, setelah saudara ikhlas, maka Bapak Yahweh berkata, kalau kamu berseru, aku akan jawab. Keren kan? Kalau kamu berseru, aku akan jawab. Ayat 13-nya saudara, kamu akan mencari dan menemukan aku ketika kamu mencari aku dengan segenap hatimu, dan aku akan ditemukan olehmu, firman Yahweh, dan aku akan memulihkan ketertawanan, dan aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa
dan dari semua tempat yang aku telah menghalau kamu ke sana, firman Yahweh, dan aku akan membawa kamu dari sana kembali ke tempat yang aku telah membawa kamu dari sana ke pembuangan. Saudara mau melihat mujizat di akhir tahun ini? Masih belum terlambat, saudara. Masih ada 1 hari lagi yang akan kita lalui untuk kita menuju tahun yang baru. Nanti malam saudara duduk di bawah kaki Tuhan, introspeksi diri dari Januari sampai 30 Desember ini. Apa yang sudah saudara kerjakan untuk Bapak Yahweh? Saudara jangan melihat saya enak gitu loh. Saya benar-benar hidup karena Tuhan, saudara. Saya walaupun enggak begitu kaya, tapi saya diberkati oleh Bapak Yahweh dari orang-orang yang enggak saya kenal, saudara. Bukan dari orang-orang yang saya kenal. Nah itu, saya syukurin itu. Berkat Bapak Yahweh di dalam kehidupan saya terus mengalir, saudara. Kalau saya, blessing Bapak Yahweh ada pada saya, blessing Bapak Yahweh pun ada pada saudara. Amin, saudara. Jadi saudara, bagaimana caranya saudara agar saudara bisa melihat mujizat saudara di tengah keadaan saudara yang tidak suka, di mana Bapak Yahweh belum menjawab doa? Ikhlas saudara, syukuri, rangkul penderitaan saudara. Maka janji Bapak Yahweh apa? Aku akan memulihkan kamu. Jadi dengan keadaan apapun juga kita harus legowo dulu saudara, baru nanti berkat Bapak Yahweh itu akan terbuka. Blessing yang tertutup itu akan terbuka, saudara. Saudara coba kita kan hafal dengan kisah dari Yusuf ya. Dia harus menjalani dibuang ke sumur, kemudian jadi budak, kemudian dipenjara. Seandainya Yusuf memberontak untuk dipenjara, seandainya Yusuf memberontak untuk difitnah, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi tangan kanan Raja Firaun, saudara. Jadi benar kata Yeremia, Nebukadnezar itu wakil daripada Bapak Yahweh, saudara. Saudara percaya kadang-kadang Tuhan itu mau membawa kita ke pintu yang bagus, tapi dengan cara pintu yang lain yang kita suka itu ditutup oleh Bapak Yahweh, saudara. Kadang-kadang Bapak Yahweh paksa kita untuk kita itu dibawa ke sumur, saudara. Karena sumur itu akan membawa kita ke sebuah promosi jika saudara taat, saudara. Tuhan paksa saudara dapat bos yang jahat, karena saudara tidak pernah tahu bos yang jahat seperti Nebukadnezar juga ternyata itu wakil Bapak Yahweh untuk menyiapkan saudara ke tempat yang jauh lebih baik, saudara. Yang penting asal saudara taat akan proses itu. Kan ada ayat yang kata kita tahu sekarang bahwa, gimana ayatnya? Kita tahu sekarang. Sebelumnya kita kan nggak tahu, tapi kemudian kita tahu sekarang. Jadi di antara sebelum kita tahu sampai kita tahu sekarang itu kan ada tengah-tengah. Nah di tengah-tengah itu proses, saudara. Saudara kuat gak dengan yang di tengah-tengah itu, di proses itu? Kalau saudara nggak kuat, maka saudara nggak tahu sekarang gitu. Misalnya nih banyak anak-anak kecil nih, mamanya bilang, hei adek, jangan keluyuran melulu, belajar. Anaknya ngedumel, mama nggak mau, aku mau main gitu loh. Nggak bisa, kamu harus belajar. Marah ini anak. Kemudian nanti ketika anak itu sudah jadi sarjana, dia baru menyadari, oh mamiku pukul aku, gebuk aku, paksa aku nggak boleh main karena suruh belajar agar aku bisa seperti sekarang ini, aku menjadi sarjana. Itu loh saudara. Jadi penjara tempat promosi bagi Yusuf, saudara. Nah saya berdoa di penghujung tahun ini, kalau ada di antara saudara sedang menghadapi tekanan sepanjang tahun ini, belum ada tanda-tanda doa saudara dijawab oleh Bapak Yahweh, mulai belajar bersyukur dan tetap ada di dalam koridornya Bapak Yahweh, dan jangan berbuat dosa. Itu poinnya, saudara. Karena firman Tuhan itu bersyarat semua.
Jangan saudara minta cepat-cepat doanya dijawab, saudara sendiri nggak melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Gitu loh saudara. Jadi saudara, di penghujung tahun ini, ayo kita terus perbaharui iman kita, hati kita, untuk kita minta perkenanan daripada Bapak Yahweh. Kita harus kudus di hadapan Bapak Yahweh. Itu saudara. Dan ketika semua itu saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara akan melihat Bapak Yahweh menjawab. Saudara mencari, Bapak Yahweh bisa ditemukan. Saudara berseru kepada Bapak Yahweh mendengar. Sehingga blessing yang tertutup itu akan terbuka. Dan kita akan melihat, wow, Bapak Yahweh engkau sungguh hebat di dalam kehidupanku. Amin saudara. Nah, sekian firman Tuhan. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Pujian apa ya? Yang sesuai pujian apa ya? Itu deh. Yang biasa aku nyanyiin apa ya? Iya, yang terutama. Yang terutama. Mari saudara kita naikkan yang terutama dengan sungguh-sungguh saudara. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan nama Yesus. Yang terutama, terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Sekali lagi, yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya. Saudara mendengar khotbah yang disampaikan, apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang sudah saudara kerjakan dari Januari sampai Desember ini, apakah saudara sudah memberikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh, atau saudara memberontak kepada Bapak Yahweh karena pergumulan kehidupan saudara belum terjawab sampai akhir tahun ini? Koreksi kehidupan saudara. Apakah saudara ada dosa di hadapan Bapak Yahweh? Saudara selalu menuntut Bapak Yahweh untuk segera menjawab doa. Ketika saudara masih ada dosa, ini waktunya saudara. Belum terlambat saudara. Masih ada 1 hari lagi untuk kita menuju tahun yang baru. Buka hati saudara, minta ampunlah saudara kepada Bapak Yahweh, sehingga blessing yang tertutup di tahun ini bisa terbuka ketika saudara minta ampun kepada Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi. Apa yang menjadi pergumulan saudara yang belum tercapai, doakan saudara, tebarkan roh pengampunan saudara, agar kita memasuki tahun yang baru. Benar-benar hati kita itu murni, benar-benar hati kita bersih, tidak ada problem
problem di tahun 2023 ini terbawa di tahun yang baru nanti, saudara. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau telah menegur melalui kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering melenceng kepada Engkau Tuhan. Tetapi pada siang hari ini Tuhan, kami ada di dalam hadirat-Mu Bapak. Kami minta ampun Bapak. Kami minta ampun Tuhan. Biarlah Tuhan di akhir tahun ini Tuhan, segala pergumulan kehidupan kami terlepas dan kami bebas dari dosa, sehingga besok di akhir tahun dan memasuki tahun yang baru, kami memiliki hati yang murni, kami memiliki hati yang bersih, dan kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada terjadi gebrakan-gebrakan di tahun yang baru ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara terus melalui kehidupan kami Tuhan, agar kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan kami mulai hari ini sampai tahun depan Tuhan. Biarlah kami tetap ada di dalam perkenanan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih kepada hambanya Pastor Priscilla yang sudah menyampaikan firman Bapak Yahweh. Saudara diberkati. Amin. Saya juga diberkati. Terima kasih Pastor Priscilla. Bapak Yahweh memberkati melimpah-limpah, dan biar Bapak Yahweh memakai Pastor Priscilla lebih dari 10 minggu lagi untuk membawa jiwa-jiwa dan Bapak. Hitung dong.